Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Jumpa kembali di dalam pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 bersama Bapak Abdul Haris. Dan marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan kita membaca doa. Semoga ilmu yang kita pelajari ini dapat kita pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi kita pada hari ini yaitu bab pertama tentang Al-Quran Hadis Pedoman Hidupku. Apa yang akan kita pelajari di dalam materi ini? Di dalam materi ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kita dapat mendefinisikan pengertian Al-Quran. Lalu, kita dapat menjelaskan pengertian Al-Hadis. Begitu pula, kita pun dapat menyebutkan fungsi Al-Quran. Dan juga kita dapat menyebutkan fungsi Al-Hadis. Selanjutnya, kita akan dapat menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan kedudukan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Sekarang kita akan mempelajari tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Pengertian Al-Quran secara bahasa, kata Al-Quran berasal dari kata kerja, qoro'a, yang berarti membaca. Dan kata dasarnya adalah Quran, yang berarti bacaan. Nah, anak-anakku, Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah di dalam beberapa ayat. Antara lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 185. Secara istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Anak-anakku, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah. Artinya, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat atau makhluk Allah lainnya, tetapi itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat. Artinya, hal yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga,
Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir. Artinya, riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Yang keempat, membacanya adalah ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membacanya, maka semakin meningkat imannya. Anak-anakku, baru saja kita sudah mempelajari tentang pengertian Al-Quran. Sekarang kita akan mempelajari nama-nama Al-Quran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Antara lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan sebutan Alkitab. Artinya, Kitab Allah. Hal ini dapat kita temukan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 2. Sebutan Al-Quran lainnya adalah Al-Furqan. Sebutan ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina tazkira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 1. Anak-anakku, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran secara umum ada 4. Yang pertama, fungsi Al-Quran sebagai sumber ajaran atau sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Yang kedua, fungsi Al-Quran adalah sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Sedangkan yang keempat, fungsi Al-Quran sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, seperti yang terdapat di dalam kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, anak-anakku, sudah kita pelajari tentang Al-Quran. Sekarang kita akan mempelajari tentang hadis. Pengertian hadis. Secara bahasa, hadis artinya baru, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Sedangkan secara istilah, pengertian hadis adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan, sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Dari pengertian tersebut dapat dipahami
bahwasannya yang dimaksud dengan hadis adalah yang pertama yaitu perkataan. Perkataan maksudnya adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perbuatan, yaitu penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya. Seperti contohnya jumlah rakaat dalam sholat, kemudian cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Nah, perbuatan Nabi yang merupakan penjelas tersebut itu haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Yang ketiga yaitu takrir, adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan atau reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Sedangkan yang keempat, yaitu sifat keadaan atau himmah, keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengenai sifat keadaan dan himmah atau keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini seperti menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabat dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmaninya maupun moral atau akhlaknya. Kemudian yaitu mengenai tentang silsilah atau nasabnya Nabi. Sedangkan yang ketiga yaitu mengenai himmah, keinginan Nabi untuk melaksanakan sesuatu hal. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di antara fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang pertama yaitu mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya seperti Al-Quran memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ayat tersebut dikukuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukannya. Pergaulilah manusia dengan yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Dzar. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua yaitu menafsirkan atau memerinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal, yang bersifat global atau umum. Contohnya seperti Al-Quran memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 78, Fa'aqimus sholat, maka laksanakanlah sholat. Ayat tersebut hanya memerintahkan sholat, tetapi tidak menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholatnya. Nah, tata cara sholat ini dapat kita ketahui melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Bukhari dari Malik.
Sedangkan yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu membatasi keumuman Al-Quran. Contohnya, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Jum'ah, surah yang ke-62 ayat 9, mengenai kewajiban sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ayat 9. Nabi Muhammad SAW ternyata memberikan batasan-batasan tentang orang-orang yang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Beliau bersabda, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Abdum mamlukun awimra'atun aw sobiyun aw maridun. Sholat Jumat wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dengan berjamaah, kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud dari Thariq bin Syihab. Selanjutnya, untuk fungsi hadis terhadap Al-Quran yang keempat, yaitu menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Ada beberapa hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan hukumnya. Misalnya, tentang keharaman binatang buas. Keharaman ini tidak terdapat di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, Aklu kulli dzina biminas sibai haramun. Makan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam antara lain yaitu yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bahwasannya Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan sebelumnya, seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya itu hanya ditujukan pada umat pada zaman tertentu saja. Lain halnya dengan Al-Quran yang digunakan oleh siapapun sampai akhir zaman. Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua yaitu sebagai hukum pertama dan utama dalam Islam. Sedangkan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Sedangkan yang keempat, yaitu hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat Islam. Anak-anakku, akhirnya dari materi bab pertama ini dapat disimpulkan bahwasannya Al-Quran adalah sumber pertama dan utama dalam Islam, dan baru kemudian Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis adalah berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian berupa soal
pada halaman 18 yang terdapat pada buku PDF Al-Quran Hadis kelas 7 yang sudah kalian miliki tentunya, yaitu berisi uji kompetensi dengan 4 soal yang kalian harus jawab di buku tulis tugas Al-Quran Hadis kalian. Lalu, kalian foto jawaban soal kalian tersebut dengan jelas, kemudian kalian kirim kepada Bapak melalui WA. Bapak tunggu hari ini ya. Anak-anakku, selesai sudah pembelajaran kita bab pertama pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya, dan ingat, tetap semangat. Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.